Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Anak-anak, sebelum mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak sudah siap belajar bersama Bu Lisa hari ini? Siap ya? Mari kita tepuk semangat dulu. Ingat tepuk semangat? Ya, ayo kita bersama-sama tepuk semangat. Semangat. Good job. Tepuk bisa? Ya, ayo tepuk bisa. B I S A, bisa, luar biasa. Yes. Nah, hebat semuanya. Nah, anak-anak, tidak bosan-bosan Bu Lisa selalu mengingatkan tentang 3 kata ajaib. Apa itu? Ya, betul. 3 kata ajaib. Yang pertama yaitu tolong, yang kedua maaf, yang ketiga terima kasih. Ucapkan kata tolong ketika anak-anak meminta bantuan. Ucapkan kata maaf ketika anak-anak melakukan kesalahan. Dan ucapkan terima kasih apabila setelah mendapat bantuan. Baiklah anak-anak, pada video pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar bersama-sama tentang dongeng. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 3. Baik anak-anak hebat, sebelum kita masuk ke materi, Bu Lisa akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah menonton video pembelajaran ini, anak-anak diharapkan yang pertama mampu menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks dongeng. Yang kedua, anak-anak mampu membaca teks dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi dengan benar. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menceritakan pesan moral yang terkandung dalam teks dongeng dengan lisan dan benar. Nah, sekarang Bu Lisa mau tanya, siapa yang sering membaca buku tentang dongeng? Atau di sini anak-anak ada yang sering diceritakan oleh ayah bundanya dongeng sebelum tidur. Wah, anak-anak semuanya senang ya mendengar dongeng. Nah, sebelum kita lanjut, Bu Lisa mau tanya, apa sih dongeng itu? Ada yang tahu tidak? Baik anak-anak, sekarang Bu Lisa akan menjelaskan tentang apa itu dongeng. Dongeng banyak sekali pengertiannya. Salah satunya yaitu menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Menurut pengertian lain, dongeng adalah bentuk karya sastra lama yang bercerita tentang kejadian luar biasa dan bersifat fiksi atau tidak nyata dan penuh dengan khayalan dan imajinasi. Nah, anak-anak, fungsi dongeng ada 2. Yang pertama yaitu menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Dan yang kedua yaitu sebagai hiburan untuk pembacanya. Nah, anak-anak, untuk struktur dongeng sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendahuluan. Apa sih pendahuluan itu, Bu Guru? Nah, Bu Guru jelaskan ya. Pendahuluan adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Nah, contoh kalimatnya seperti ini anak-anak. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang bla bla bla. Misalnya seperti itu. Atau bisa jadi pada suatu hari yang cerah, bla bla bla. Seperti itu anak-anak, dilanjutkan sesuai dengan dongeng yang anak-anak baca. Nah, untuk struktur dongeng yang kedua yaitu peristiwa atau isi. Kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Pada struktur dongeng yang ketiga yaitu penutup.
Biasanya di penutup ini ada kalimat yang menunjukkan untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya seperti ini anak-anak. Akhirnya mereka pun hidup bersama lagi. Atau juga akhirnya mereka hidup bahagia. Biasanya diakhiri dengan happy ending atau berakhir bahagia. Nah anak-anak, kali ini mari kita belajar tentang unsur-unsur intrinsik dongeng. Yang pertama ada tema. Tema berisikan ide pokok dalam suatu cerita. Dan yang kedua ada latar. Latar menunjukkan di mana, kapan, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh adalah seorang yang berperan dalam suatu cerita tersebut. Tokoh dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama ada tokoh protagonis. Ada yang tahu tokoh protagonis itu apa? Iya betul, tokoh protagonis adalah tokoh yang membantu peran yang berwatak baik. Kemudian ada juga tokoh antagonis sebagai penentang cerita atau yang memiliki watak jahat. Kemudian yang terakhir ada tokoh tritagonis sebagai pemeran pembantu. Unsur intrinsik yang keempat yaitu penokohan. Artinya pemberian watak atau karakter. Unsur intrinsik dongeng yang kelima yaitu amanat. Amanat berisi pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Nah anak-anak, masih semangat ya belajar dengan Belisa? Sekarang kita akan belajar tentang hal-hal yang harus diperhatikan ketika anak-anak sedang membaca dongeng. Yang pertama ada lafal. Jadi ketika anak-anak membaca dongeng, anak-anak harus dengan pengucapan yang jelas. Yang kedua ada intonasi. Intonasi suara, tinggi rendahnya suara anak-anak ketika membaca dongeng harus disesuaikan dengan tanda baca. Dan yang ketiga ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah harus disesuaikan dengan cerita yang anak-anak baca. Harus dengan penghayatan dan penjiwaan yang sesuai. Dan yang terakhir ada tanda baca. Oke anak-anak, pasti anak-anak semua penasaran ya, dongeng apa yang akan kita baca hari ini? Iya betul, hari ini kita akan membaca dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu pun tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Pohon apel berkata, "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku?" Pohon apel pun berkata, "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi anak laki-laki itu pun memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu.
Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Baik anak-anak, itu tadi cerita tentang pohon apel yang tulus. Bagaimana cerita dongengnya? Seru tidak? Pasti anak-anak semuanya bisa menentukan unsur-unsur intrinsik yang ada pada dongeng pohon apel yang tulus. Mari kita bahas bersama-sama. Ada tema yang pertama ya, temanya adalah persahabatan, betul. Yang kedua, latar. Latarnya di mana? Di sekitar pohon, betul sekali. Dan yang ketiga adalah tokoh. Siapa saja tokohnya pada dongeng tersebut? Iya betul, ada pohon apel yang besar dan ada seorang laki-laki. Selanjutnya yaitu penokohan. Pada tokoh yang pertama yaitu pohon apel yang besar, bagaimana penokohannya anak-anak? Iya betul, pohon apel yang besar itu dia baik hati dan suka menolong, hebat. Lalu tokoh yang kedua, anak-anak laki yang besar tadi? Iya, dia egois, mementingkan dirinya sendiri ya kan, tetapi dia masih setia. Baiklah anak-anak, untuk unsur intrinsik yang terakhir yaitu amanat dan pesan moral dari cerita dongeng pohon apel yang tulus tadi, kita bisa mengibaratkan pohon apel itu sebagai orang tua kita. Orang tua kita yang merawat kita sejak kecil, yang kita selalu bermain bersama orang tua, tetapi kita tinggalkan ketika kita sudah beranjak dewasa. Dan kita akan kembali kepada orang tua ketika kita mengalami kesulitan. Dan orang tua kita tidak memperdulikan apa yang kita lakukan. Mereka selalu memberikan yang terbaik untuk kita, selalu memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah, kita sebagai anak harus tentu sadar diri. Maka dari itu, anak-anak berbuat baiklah kepada orang tua selagi orang tua kita masih ada. Jangan sampai kita mengecewakannya. Secara garis besar, kita dapat menyimpulkan amanat atau pesan moral yang tersirat dari cerita dongeng pohon apel yang tulus, bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada siapapun, karena suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Setelah tadi kita membaca dongeng dan membahas unsur-unsur intrinsiknya, nah sekarang anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini, salin dan kerjakan pada buku tulismu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Coba anak-anak, siapa yang mau merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini? Kita sudah belajar tentang apa saja? Masih ingat? Iya betul, kita sudah mengetahui apa itu dongeng, apa saja struktur dongeng, apa saja unsur-unsur intrinsik dongeng, dan hal-hal yang diperhatikan ketika kita membaca dongeng. Serta tadi juga anak-anak sudah membaca dongeng dan membahasnya bersama Bu Guru. Dan di akhir pembelajaran, anak-anak juga mengerjakan soal-soal yang Bu Guru telah sediakan. Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita membacakan doa selesai belajar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih telah menonton video pembelajaran dari Bu Lisa. Semoga bermanfaat ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.